Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rule of law. Istilah ini berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan pada abad berikutnya, teolog Skotlandia Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Albert Van Dysel dalam Introduction to the Law of the Constitution mengatakan bahwa rule of law memiliki tiga unsur dasar. Yang pertama, supremasi aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga adalah terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan. Pengertian rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19. Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Pengertian rule of law menurut para ahli. Menurut Friedman, rule of law adalah doktrin tentang semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi. Sedangkan menurut Sajib Toroharjo, rule of law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Sedangkan menurut Sunarjati Hartono, rule of law ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial. Prinsip-prinsip rule of law. Pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum secara pemerintahan itu tanpa kecuali. Ketiga, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil. Keempat, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja. Konsep rule of law. Rule of law meliputi pengertian dan lingkup rule of law, isu-isu yang terkait dengan rule of law, prinsip rule of law secara formal di Indonesia, prinsip rule of law secara hakiki atau material dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan strategi pelaksanaan rule of law. Strategi pelaksanaan rule of law. Pertama, keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara, harus dapat tegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan juga keadilan sosial sehingga diatur pada pembukaan UUD 1945. Bersifat map dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negatif hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Pengarang rule of law diartikan secara hakimi atau material sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Alasan Indonesia menggunakan rule of law karena negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip rule of law
and not of man, yang sejalan dengan pengertian nomokrati. Perbedaan negara hukum dengan negara rule of law. Pertama, dari konsep kehidupan. Perbedaan negara hukum dan rule of law pertama adalah dilihat dari konsep kehidupan masyarakatnya. Pada negara hukum, mayoritas masyarakat hidup dengan kekeluargaan, yang artinya mereka hidup saling tolong-menolong satu sama lain tanpa memandang status orang yang ditolong. Sedangkan negara yang menganut sistem rule of law, kehidupan masyarakatnya secara garis besar adalah individualisme. Mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri mereka dibandingkan dengan orang lain. Kedua, dari hukum yang digunakan. Di negara hukum, baik hukum tertulis maupun norma dalam masyarakat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua hal tersebut saling berhubungan dan memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, terdapat kasus yang tidak tertulis dalam hukum tertulis, maka akan dijadikan sebagai acuan adalah norma yang berlaku dalam masyarakat. Di sisi lain, negara hukum memiliki formal yang mengatur tentang konsep agama yang disebut dengan religious nation state. Hukuman yang digunakan biasanya berdasarkan UU dan dasar hukum HAM. Sementara, negara yang menganut rule of law memang sama berpedoman dengan norma kehidupan yang telah ada. Di sisi lain, negara tersebut juga memiliki hukum tertulis. Namun perbedaannya terletak pada kejadian kasus pidana. Perbedaan ketiga, yaitu berdasarkan subjek hukum. Negara hukum, segala konsekuensi hukum dapat dituntut melalui pengadilan. Sedangkan negara rule of law, konsekuensi hukumnya tidak dipertanggungjawabkan selalu di pengadilan. Keempat, sistem peradilan. Negara hukum memiliki beberapa peradilan khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu, seperti korupsi, HAM, dan lainnya. Sedangkan negara rule of law menganut sistem peradilan mono atau tunggal atau satu. 5. Berdasarkan perkembangan. Negara hukum berawal dari perjuangan yang menentang adanya kepemimpinan absolut, sehingga sifat perjuangan perkembangannya adalah revolusioner. Sedangkan negara rule of law memiliki konsep yang berkembang dengan cara evolusioner. Baiklah, sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.